Sudah ya? Udah, jangan. Aku biasa body. Oke. One semua. Podcast lah, why? Udah berapa lama kita podcast nih? Itu terus minggu lalu podcast. Mukanya gitu terus kayak orang ketongkrongan dari mana, Wak? Iya, padahal kau lupa tadi ya kan? Iya. Kayak kau pernah jumpa aku siang, malam jumpa juga. Iya, Apa kabar? Kabar kemana aja? Aku tak nampak. Buat cewek tapi kawan aku gila. Masih muda, zaman masih muda. Nah, sekarang udah males. Ya, jadi perkembangan COVID betul macam mana nih, Wak? Kalau nggak salah aku yang masih dirawat 600-an. 600. Aku gini, Wak. Kalau semua orang takut, aku biasa aja. Sama lah. Tapi kalau semua orang nggak takut, aku malah takut. Bagus lah gitu. Itu deh masalahnya. Karena nih. Batam nih udah santuy kali, Wak. Nggak tahu lah. Ya kan? Mungkin Jering tolong bantu kita. Lagi pula kalau ngumpul-ngumpul pakai masker lah, paling nggak itulah udah paling minimum kali. Itu udah betul-betul protokol lah itu masker. Standar lah, ya kan? Nanti kalau ditanya itu hand sanitizer kemana? Kan ada air hangat, Bang. Iya. Kita kan pakai air hangat. Harus 70 derajat. Wah, melepuh tangan tuh. Melepuh, maka itulah kadang Susah. kita nih orang Melayu nih emang nggak bisa, emang. Tak bisa. Harus kena baru ngerti kita nih. Kadang-kadang gitu juga, betul juga. Ada acara kemarin tuh kan? Tapi kebal, orang itu kebal. Nggak tahu lah men. Mana tahu emang udah kebel ya kan. Ya, udah biasa. Orang Melayu nih banyak kena makan belacan. Sama berenang ke laut. Kebal ininya kan. Oke lah, kita kedatangan hari ini Mas Agung. Aku tahu Mas Agung ini udah lama, Wak. Aku baru Lama ya? Karena dia dulu di Baloi Indah, tempat Kesar. Buat Di belakang. Belakang sana gitu kan. Sebelum buka kayak aku udah pernah kesana lah. Sudah. Kalau nggak salah, tapi aku lupa aku orangnya. Nah, Mas Agung nih bisa dikatakan pelopor lah. Pelopor apa nih? Pelopor minum kopi tapi suasananya santai. Oh, tak ada Menurut aku. untuk ngobrol gitu ya. Ya, saat itu siapa yang buka kopi di rumah? Saya. Ya maka itu. Betul juga. Yang mana nih yang dekat mau masuk ke lontong bude itu tak? Belakang itu. Sebelumnya lontong bude. Oh. Itu. Yang ada kayak di rumah itu kayak kedai kopi itu Mas Agung. Iya. Rumahnya ke bawah sih ingat aku. Iya kan? Iya, betul. Terus Mas Agung ngobrol-ngobrol sama Kesar. Oh cocok, rupanya orang Jogja. Ini Kesar kan kuliah di Jogja. Oh, Kesar Jogja. Makanya mungkin hawa Jogja dibawa sama Mas Agung kemari. Oh iya. Oke, silakan ceritakan Mas di namanya apa ya? Bucket Coffee ya? Bucket Coffee. Nah, itu bukanya kapan ya? Mulai Bucket Coffee buka itu 2014. Lama juga. Iya, pas lah aku emang pulang kuliah itu. Ya betul. 2014 sampai sekarang nggak ada signboardnya. Nggak pakai neon box. Oh. Karena Ya pada dasarnya kondisi pondasi sosial terkuat kan di kedai kopi. Nah, saya coba ngangkat sederhananya aja kedai kopi. Kedai kopi kan nggak perlu repot sih sebenarnya. Nggak perlu signboard pun nggak apa-apa. Gitu. Saya bawa makanya tadi dari Jogja kita bawa kedai kopi. Ya sudah, sederhana aja. Nah, Gitu. Batam harus punya sesuatu loh. Ya harus kayak gitu. betul. Jangan ikut-ikut aja. Iya. Nah itu kebiasaan orang Batam tuh nyontek. Nah, kayak Nggak apa-apa. STM nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nah, kayak kemarin kita sempat ngobrol kan. Oh, Batam. Oh, bandnya ini. Kita kan sempat ngomong gitu. Iya. Kita harus ada poinnya. Oh, Batam makan tuh di sini. Nah, mulai kayak gitu. Udah ada tempat yang khusus. Makata nih lah ya. Orang ke Batam. Ini kan kita juga pernah kita bahas. Orang ke Batam cuma untuk Iya. iya, Betul. kita nggak boleh munafik kan? Kayak gitu arahnya. Ini Iya, kita betul. harus kita rubah ini. Jujur. Jadi Iya. ada tak harus ke tempat jurusan yang itu, harus ke kuliner. Banyak orang Singapura sini belinya kerupuk. Iya, Ya benar. Itu citra itu sudah melekat sama Batam sangat tebal sekali. betul, Mas. Apalagi di Pulau Jawa. Sebelum saya berangkat aja, saya ditanyain kamu mau jadi apa di Batam. Image orang Jawa terhadap Batam itu gimana? Iya, ya begitulah. Om saya yang nanyain kamu mau apa? Kamu mau ngapain di Batam? Mau jadi apa? Jadi gigolo ya. Iya, Mak. Yes. Gitu ya. Batam memang sudah
pakai itu. Dulu mungkin sekarang sudah berkurang. Masa banyak. Mungkin. Aku waktu kuliah 2009 dari mana? Batam ya. Oh, HP katanya bisa kiloan. Dari mana HP kiloan? Ya zaman itu mungkin itu pakai kilo kan, soalnya barang-barang rusak Gak tahu lah. sebelum itu sebesar sekarang. Dulu kan dia jual HP rusak di Bengkong. Masih ingat aku di Pasar Ukaramai. Situ dia kosannya. Masih ingat aku. Kok kosan? Ya kan macam pasar tapi ada kos-kosan gitu belakangnya. Kayak ada berapa ruko, lantai 2-nya dikosaskan. Jual handphone kiloan. Dulu itu kayak gitu, setel kilo. Jadi Mas baru datang dari 2014 ke Batam. 2011. 2011. Iya. Nah, selangnya itu ngapain sampai buat Bucket Coffee? Jadi 2011 cari kerja sambil jadi freelance fotografer, tukang foto keliling lah ya. Oh, pasti Mas ini zaman itu di Barelang. Foto Mas. Dulu belum ada. Kalau ada mungkin berangkat. Jogja segitu nyamannya loh Mas menurut aku. Kenapa harus pindah ke Batam? Jogja memang nyaman. Kalau mau cari duit jangan di Jogja. Betul. Iya. Circle ekonomi itu pasti kita perhitungkan. Betul itu juga sih. Perputaran duitnya. Ayo. Iya. Nah, itu saja. Jogja emang hanya untuk seniman kayaknya. Untuk orang yang santuy. Iya sih. Kelewat malah. Kelewat santuy. Sama juga kayak kita di Batam ini kan. Kenapa? Kita lama di Batam, kenapa nak merantau ke jauh? Jauh-jauh. Sama juga ini Mas ini asli Jogja. Ibarat yang di Jogja gitu-gitu aja nak merubah lah nih, bereksperimen ke Batam ya kan. Jadi kita juga nak pergi ke Bali. Kawan kita kan. Kalau ke Bali kan udah tahu mau ngapain. Kalau nggak sebut mau ngapain. Nak nikah sama bule. Nah, menurut aku kan kalau namanya merantau itu refleksi diri, melihat diri sendiri. Iya betul. Apa yang bikin shock pertama kali datang ke Batam? Bingung. Gedung tingginya mana sih katakannya kota metropolitan ya. Tapi nggak ada gedung tinggi. Yang ada tanah aja sama hutan. Tanahnya pun warna merah. Merah. Bingung makanya saya. Nyampe sini belum ada gedung tinggi. Kotanya sebelah mana? Jadi ke Batam itu nggak tahu apa-apa gambar. Nggak tahu. Mall kita aja hotel aja paling tinggi 13 lantai atau 14 lantai Planet. Iya, zaman itu ya. Zaman itu paling tinggi 2010-an itu. Saya bingung kotanya di mana kotanya. Aku pun sampai sekarang Batam nih kota dekat mana? Kotanya kalau sekarang Nggak tahu. Bayangan saya dari Jawa, Batam itu seperti Jakarta. Ataukah mendekati Singapura. Rupanya meleset. Ternyata nyampe sini lihat kiri kanan kok tanah merah sama hutan ya. Terus gua mau kemana gitu. Pasti orang pertama Batam linglung Pak. Apalagi Mas ini sendiri. Sendiri. Single fighter. Benar. Main tunggal. Makanya bingung kan. Waktu bikin kedai kopi. Ya ini masuk ke kedai kopi ya. Saya nggak tahu pelanggan saya siapa. Ditanya, Mas tujuan pasarnya buat siapa? Gua nggak tahu. Gua coba aja. Di dalam situ lagi. Iya. Terus gimana responnya? Responnya ya perlahan bagus. Edukasi yang baik ya kan. Sedangkan budaya Batam tahu sendiri ya. Ya Mas. Kalau mas ini udah hafal. Minum kopi kalau nggak pakai gula zaman dulu pasti ditanya, Mas kopi rasanya kok kayak kuah soto. Ya. Kalau kita di Jogja udah biasa ya, ya kan. Pasti udah ada gitu loh, udah berkembang gitu saat itu. Jogja dengan klinik kopinya itu. Nah dia, kalau di sini Mas kopinya kayak kuah bakso, nggak ada gula ya? Kok pahit Mas gitu? Itu reaksi Mas gimana? Saya sabar aja. Kita kasih edukasi yang baik. Edukasinya gimana? Misalnya nih, kita emang nggak ngerti kopi nih kan, Man. Aku. Mas, ini kok amber gini nggak ada ininya? Mas gimana ininya? Jadi kita jelaskan, kita jelaskan kopi Indonesia itu ada 2 macam, Arabica sama Robusta. Emang ada jenis lain? Yang ketiga namanya Liberica. Apa tuh? Liberica itu Arabica yang ditanam di dataran rendah. Itu jenis varietas baru Liberica. Susah nih. Tak paham aku.
Gampang sih. Asalkan gorengnya hitam pasti jadi kopi kan. Oh, Pak. Itu simpel, kita ngangkat simpelnya aja. Kalau berbicara ribet akan lebih ribet lagi, pusing kita. Pasti. Oke, Arabica Yes. sama Robusta aja. Itu apa tuh? Arabica itu yang tumbuh di ketinggian 1100 mASL ya ke atas sampai 1800. Karakter rasanya itu lebih ke fruity, juicy, wangi, aromatik. wangi-wangi. Iya. Sedangkan kalau Robusta itu kan kopi klasik yang seperti kita minum di Mordeng Bakery. Terus Nestle yang bikin produk itu rata-rata pakai Robusta. Itu ditanam di Lebih rendah daripada Arabica, di kurang dari 1000 mASL. Nah, kalau dari rasa Dari rasa Robusta lebih klasik, ya, lebih gampang dinikmatin oleh culture. Iya sih. Atau kelas-kelas konvensional. Dari dulu dari kecil kita diajarin minum kopi warnanya hitam dikasih gula. Nah, Ya nggak? gitu. Itu kalau yang diajarin begitu. Tapi saya diajarin minum kopi bukan pakai gula. Pahit gitu. Nggak pahit, karena kebiasaan minum di Arabica. Arabica itu jika diolah sampai dia berminyak atau oily, itu rasanya akan hilang, cenderung sisa dari pembakaran sama minyak-minyaknya aja. Rasa-rasa buah-buahnya nggak ada. Nah, kita kan ngomong kopi nih. Yes. Kok dia ngomong buah? Coba. Nah, dari Mas. sekarang saya tanya dulu, tapi tolong dijawab ya. Kopi itu golongan rempah atau buah? Buah. Sudah tahu cherry kopi warna merah pasti ya. Tahu. Nah, coba kita cecep aja lah. Kita mood ya, itu manis tuh. Siri. Ya, yang kita manfaatkan si bijinya di dalam. Kan ada lapisan-lapisan exotherm, ya kan, endotherm, ya kan. Itu lapisan-lapisan yang paling akhir itu yang dipakai. Gimana kopi itu punya cita rasa buah, itu tergantung unsur hara tanah, ketinggian lagi, dan proses pasca panennya lagi. Oh, ribut juga. Ya, tapi jangan diribetkan. Indonesia saat ini sudah turun di peringkat nomor 4 dunia penghasil kopi. Kenapa turun? Sebelumnya? Sebelumnya nomor 1. Oke. Nah, sebelumnya nomor 3. Enggak. Setahu aku nomor 1 Brasil ya. Sampai katanya Ethiopia. kopi dibuang ke laut Brasil. Ya nggak bagus dibuang. Iya. Nggak layak. Lumba-lumba makan kopi. Iya, tak tidur dia. Nanti nggak tidur, ikan nggak tidur. Bukannya gini megang celana. Lumba-lumba berhasil masuk Batam, lempar ini. Kena ikan, biar enak. Karena aneh juga nih Mas. Kalau di lingkaran kami nih, kalau udah megang kopi tuh mabuk. Ada temannya kecil. Ada kecil. Biar nyelam katanya. Tapi saya rasa sekarang banyak proses ya, banyak proses dari kopi sampai kopi wine proses yang double fermented itu cita rasanya mirip wine. Pusing. Kopi macam wine. Bisa berarti aku tak vertigo Yes. punya kopi. Kan alkohol mau ilegal nih. Nggak apa-apa. Bisa lah kopi aja. Kopi itu tetap ada ya. Di fermentasi double itu pasti menghasilkan itu tadi. Tapi kadarnya nggak terlalu tinggi gitu. Setiap biji-bijian pasti ada kadar. Iya betul. Gandum jadi bir. Jadi bir. Ya kan? Beras seperti jadi itu. ciu. Beras ciu. Masa kali. Beras itu. ciu. Benar ciu. Setuju. Aku udah pernah ke pabriknya Ya, bekonang. di Solo. Ya, ciu bekonang. Oke. Ih. Nah, gitu. Tadi kenapa turun dari peringkat 3 ke peringkat 4? Yang nyusul kita siapa? Waduh. Vietnam. Oh, kopi Vietnam. Nah, jadi gini, saya sedikit agak prihatin juga ya, bukan apa kali ya. Untuk tahun 2016 sampai tahun 2018, 19 pertengahan kita masih di kisaran rings ketiga. Kenapa kita bisa turun ke 4, sedangkan kita ini penghasilnya terbesar nomor 4 di dunia. Karena konsumtif dari masyarakat kita itu ranking 20 ke atas. 20 besar. Nah, 20 besar ekonomi nih ya. Oke. Iya. Nah, ini di 20 besar ini tingkat konsumtif masyarakatnya. Orang Indonesia kalau minum kopi udah duduk ya. Duduk lama, kursinya sampai bengkok ya kan. Iya juga. Nah, karena kopi itu masih jadi tren, bukan kebutuhan. Jadi passion, jadi style.
Jika gua minum kopi di coffee shop yang keren, gua pasti keren. Bukan kayak gitu konsepnya kan. Coba kita mungkin lihat dari budaya orang Eropa, Jepang. Memang kita kalau merubah budaya itu udah susah, apalagi Melayu sini ya. Susah. Cuma kita sedikit lah kasih hal yang baru. Makanya saya bertahan di lorong yang kecil depan rumah. Kalau bertahan 4 tahun ya, 6 tahun ya. Ya alhamdulillah. Karena memang di kopi itu pasti sama. Kalau di bisnis F dan B alias F&B itu harus quality is number one. Baru ke passion. Tapi kalau ngebangunnya passion dulu. Jangan bisnis dulu. Tapi gila ya, kopi ini sampai kayak ekonomi juga ya. Starbucks, nongkrong di Starbucks, kopi ya kan. Iya, foto. Iya. Nah, itu banyak yang dari pengusaha kopi sekarang itu tidak mempelajari sisi dari Starbucks. Apa tuh? Ya, politik bisnis dia tuh cukup luar biasa. Contohnya? Nah, ini sekarang contohnya. Sekarang pada saat ini mungkin abang-abang sekalian kan melihat ya perkembangan coffee shop di Batam. Sungguh sangat menjijikkan, mungkin bisa jadi. Menjijikkan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Sedangkan geografis Batam seberapa sih, Bang? Saya mau tanya. Iya, betul. Oke. Jika semua dalam satu daerah lebih dari 10 coffee shop, apakah yang terjadi? Nggak tahu. Berkembang nggak itu? Dan rata-rata yang diminum specialty coffee atau kopi susu. Nanti nasibnya akan jadi es kepal Milo nggak kira-kira? Es kopi Milo. Iya. Nah, tapi ada sisi bagusnya juga. Semakin mudah kita mengenalkan kopi, tapi lewatnya perjuangan yang panjang itu tadi. Bisnisnya berkembang, konsumtifnya lamban. Ya betul. Rata-rata tempat kopi ini edukasinya kurang. Ya. Ya, aku lihat. Ya. Rata-rata. Jadi kedepannya ini mungkin lah, saya berharap jangan seperti itu. Sama-sama kita berkembang di industri kopi ya. Bagi yang teman-teman di dunia kopi ya, usaha kopi ya. Jangan kendor untuk kasih edukasi yang baik dan benar dan tetap ngejaga quality. Jangan cuman es kopi susu dan es kopi susu. Kita mengenalkan kopi bukan karena dari awal yang mudah es kopi susu, bukan. Harus ngebalance gitu. Bahwa kan aku udah rusak nih dari kecil. Kopi ya gitu aja gitu ya. Udah rusak nih kan. Enggak rusak. Nah, setelah kopi booming, sakit mah. Ya kak, mending aku tak pernah vertigo, gegar kopi aku vertigo. Nah, oke. Gimana nih? Nah, gimana ngomongnya nih ya? Aku juga bingung masalah kopi nih. Masalahnya kopi di Batam ini tempatnya keren-keren. Oke. Tapi kopi susu. Iya. Ya betul. Kopi susu itu berarti robusta berarti ini taruhnya. 95% bisa saya bilang robusta dipakai sama mereka. Oke. Mas tadi bilang kualitas. Kopi Quality. yang mantap, diolah dengan mantap, disajikan dengan mantap, itu seperti apa? Quality ya. Quality kita harus tahu bahan baku dulu. Arabica dan robusta itu ada yang quality bagus. Gak apa-apa, kita jualan es kopi susu, tapi dengan robusta yang bagus dong. Jangan grade 3 ataukah kopi yang gak layak sebenarnya konsumsi secara jangka panjang kita jual, itu gak bisa. Grade-nya dulu lah, kita ngomong apa nih? Dari biji kopi berarti ini ya? Iya, benar. Dari green bean, dari petaninya kita harus tahu pengolahannya. Ya, ketika karena kebetulan saya pribadi ya, saya sebagai co-founder ya, kalau foundernya ya si istri saya. Saya sekarang sudah beralih ke roaster sebagai penyangrai. Kalau dulu barista, sekarang udah ke roaster ya, sama pengelola semua. Jadi yang setelah saya masuk ke links ini lebih dalam lagi ya, itu sebelum kopi diolah kita harus tahu kualitasnya. Bijinya bagus nggak? Ya, nah, dipetik benar-benar dari biji merah nggak? Itu ketahuannya setelah di roasting, kualitas bagus dan tidaknya. Tapi kalau dari petani memang jujur, dia ngolah bagus pasca panennya, pasti akan bagus juga nyampe ke kami. Karena inti poin dari kopi yang bagus quality tadi, 60% dari petani nomor 1 ya. Nomor 2 bagi saya cuman 30%. Nomor terakhir 10% itu cuman barista. Oke. Iya, kuncinya di petani dulu. Nah, 60% tapi ini harus kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik. Si barista atau roaster harus bisa kasih masukan ke petani juga. Ya, ngasih input dengan petani. Oh ya Pak, ini bahannya kurang bagus. Gimana Pak kalau kita coba seperti ini?
agar menghasilkan lebih bagus lagi. Jika nutrisi kopi yang ada ya itu bagus, pasti enak dinikmatin dan nggak bikin asam lambung, nggak bikin vertigo. Nah, nggak perlu banyak campur-campur susu, nggak perlu banyak-banyak campur gula, karena kopi sendiri itu udah manis, chocolatey, ya, nutty, ya kan, spicy juga ada, ya, fruity, juicy, winey itu ada. Kalau benar-benar diolah. Nah, itu baru kita Ini ngomong style kualitas. yang kalau ke Batam ini style dari bubuk. Tarik. Tidak masalah. Tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah. Saya juga mempelajari untuk classic brewing. Classic brewing itu contoh kita ke Morning Bakery itu namanya classic brewing. Cuman kan beda culture sama modern yang sekarang. betul. Kita lebih menjaga lagi kemurnian dari kopi itu aja pengolahannya. Kalau itu ada sistem namanya cutting. Setelah di roasting mungkin dikasih mentega. Hah? Ya, supaya lebih gurih ya. Mentega apa butter nih? Butter bisa, mentega bisa. Tinggal pilihannya yang mana, gitu. Duitnya di mana? Duitnya di mana? Aja. Bisa juga dicampur dengan jagung. Pada masa supaya kental. Iya, Bisa juga dicampur dengan irisan kelapa tua supaya lebih gurih. Oh, kelapa yang dah tua yang Iya. bisa parut-parut itu. Benar sekali. Santan. Bisa, santan. Kopi santan kalau di Jawa ada namanya kopi santan. Itu tidak masalah, nggak apa-apa. Kita sebagai generasi yang sekarang mengolah kopi dengan cara modern, kita memperkaya khasanah budaya ngopi. Oke, gitu. Kalau untuk sekarang, jadi kalau saya pribadi mikirnya setelah berkembangnya industri pengusaha kopi di Batam, itu rata-rata dengan mengusung konsep yang sama rata-rata. Apa tuh konsepnya? Saya nggak tahu, nggak pernah ke Yang tempat kopi pertama pertemanan pastinya ya konsepnya. Konsepnya enak nongkrong, ya, es kopi susu, ya. Sudah mau kembali lagi ke culture yang dulu. Kalau zaman tahun 2016 sampai 18, specialty coffee itu sudah mendominan. Orang benar-benar minum kopi filter namanya. Benar-benar kopi. V60 dan kawan-kawan Yes, itu ya. V60 dan kawan-kawannya. Justru kalau dikonsumsi secara baik sehari 2 kali, insya Allah sih lebih bisa menjaga kesehatan kita. Tapi 2 kali sehari, jam 9 pagi sampai jam 10, jam 3 sore sampai jam 6. Nah, tentukan kan jamnya sendiri dari pagi sampai ke sore. Tapi 2 kali aja. Tapi emang minum kopi itu jadi booster Wak, untuk kerja. Yes. Kayak sabu lihat. Iya. Sama sabu. Setuju. Dosisnya kali. Iya. Aku kopi kalau dulu minum kopi sebelum vertigo ngantuk aku. Hantu. Oke. Bawaan aku. Iya men, aku pernah ngejar minum kopi. Oh, cepat kali. Wak. Kok campur tak? Kok kan kau kan agak aneh sedikit. Kopinya kau minum apa kau bakar? Orang diseduh ini di snip. Gitu. Nah, kopi tadi kan filter. Filter. Filter tuh ada jenisnya apa aja tuh? Jenis yang banyak dipakai sebenarnya nggak keharusan ya Arabica Robusta itu boleh aja. Yang penting kualitasnya bagus dulu. Jenis filternya melakukannya tuh gimana tuh? Ada V60. V60. V60 alatannya dari Hario juga ada. Sekarang Indonesia juga ada Suji. Indonesia sudah ngeluarin. Ada Kalita, ada Koka dari Jogja, ada Itu filternya origami. bentuk itu kan. Cawan ya. Kerucut, kayak kerucut gitu Ya kan. V60. Sudutnya kan 60 Oh, derajat. biasa orang gini. Itu dari mana ya awalnya? Awalnya dari Jepang, yang mengembangkan itu Jepang. Teh Inilah Indonesia nih. Sikit-sikit lestarikan budaya itu udah kok kosong lah. Kembangkan budaya, Wak. Kembangkan budaya. Ini orang Jepang udah buat kayak gitu. Iya. Kalau kita suka musik Jepang itu selalu aneh kan, selalu beda kan. Kalau kita tak mau ikut. Oh ini rock tapi versi Jepang. Ya. Kenapa gitu? Nah, itu alasan kami si Bucket Coffee itu nggak dirombak terlalu jauh. Karena memang salah satu yang kita lihat referensi kita pasti dari Jepang. Kedai kopi yang kecil di depan rumah, tapi kita selalu jaga quality, upgrade alat yang kita perhitungkan, yang harus berstandar. Kalau bisa mampu, standarnya ya udah internasional bukan nasional lagi. Kalau belum mampu, ya nasional nggak apa-apa. Yang penting kita memang menekuni di situ, gitu. Kualitas. Iya, betul sekali. Yang datang ke tempat Mas nih, Bucket Coffee ya. Iya. khususnya. Itu orang suka kopi atau orang mau nyoba dulu? Yang pertama dulu nggak kenal kopi. Kalau untuk yang sekarang udah stepnya udah lain.
Rata-rata udah pelanggan lama dari mulut ke mulut ya. Kalau sebelum pandemi banyak wisatawan sebenarnya. Setiap hari Jumat orang Jepang itu pasti banyak, orang Singapura banyak, orang Jerman banyak. Pasti ada Instagramnya kan Mas? Saya ada. Bucket Coffee juga ya? Iya, Bucket Coffee yang Bucket Coffee sendiri ya. Ada beberapa tempat yang saya bangun memang namanya bukan Bucket Coffee. Ada Ugo, ada Bucket and Butter. Bucket and Butter. Butter berarti roti apa? Iya, benar sekali. Bucket and Butter. Itu di mana aja Mas? Kalau yang bucket kan tadi Di Balinda, Balinda. yang Ugo itu di Tiban BTN. Hah? Rumah aku. Gimana itu ya? Dekatnya ini Juicy Bike. Pas Depan turunan. TK Telkom. Oh iyalah itu dekat turunan itu sebelum masuk rumah kau itu, Wak. Iya, iya. Oh, sebelah kiri Telkom Iya. itu. Ah. Baru buka. Baru 4 bulan. Oh, oke. Iya. Papa Di. Ya, tahu. Sebelumnya Papa Di kalau dari atas. Nah, di situ. Terus satu lagi tadi? Di BCL. SMA 3 lurus aja terus. Sekolah penerbangan. Oh, oke. Ya, ada di sana itu masakan Tarempa ya. Ya, sup tulang Oh, belakangnya. sup tulang. Ya. Belakang sup tulang. Ya, belakang sup tulang di situ. Nah, yang butter nih apa lagi nih Mas? Kok- Ya, Bucket and Butter itu. Itu Di situ lah. jual rotinya apa? Jual rotinya semuanya. Ada, tergantung pesanan juga. Roti jagung nanti celuk-celuk. Ke rumah atau di rumah. tapi rata-rata yang dikerjain pasti harus nyambung dengan kopi. Kopi tuh kalau celuk-celuk makan roti yang Unibis itu yang tawar. Itu kan Enak. kopinya harus manis. Iya, Kayak gitu. kan ada juga rotinya yang manis. Berarti rotinya manis, kopinya yang nggak pakai gula. Nah, Gak ngerti aku gini-gini. yuk kita coba yuk, engkau asam lambung aku berarti Jo. Nggak ada masalah sih Nah, sebenarnya. gimana tuh Mas? Nah, ada, Mas. Menghadapi masalah kami nih. Kami nih.